Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudita Sultan dengan NIM 19 10 30 10 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum PJP, di mana saya mendapatkan skenario nomor 1, yaitu tentang VSD. VSD merupakan kebocoran pada sekat antar vertikal jantung, yang mana di antara sekat ini terjadi kebocoran sehingga darah dapat mengalir dari vertikal kiri ke vertikal kanan atau sebaliknya. Nah, VSD ini bisa menyebabkan jantung lebih kerja jantung lebih keras lagi. Oke, di skenario pertama didapatkan asesmen sebagai berikut. Seorang anak bernama Andin datang ke fisioterapi, di mana usianya yaitu 2,5 tahun, berat badannya yaitu 8,1 kg. Lalu didapatkan keluhan utamanya yaitu dari si ibunya. Di usia ini si anak baru bisa berguling, itu pun dengan merasa kecapean ketika setelah berguling, lalu muncul sesak dan kebiruan pada bibir, kelopak mata, dan jarinya. Kemudian si ibu mengatakan pola makan si anak yaitu buruk, anaknya malas makan. Lalu kemudian di sini anak juga peningkatan berat badan dan itu sangat lambat dan terlihat kurus. Lalu nafas si anak sangat cepat dan terasa sesak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan objektif vital sign, didapatkan denyut nadi yaitu 150 per menit, lalu tekanan darah itu 120 per 70. Kemudian pernafasan 45 kali per menit, dan lalu kemudian tadi dilakukan pengukuran berat badannya 8,1 kg, kemudian lingkar kepala sudah diukur 3,9,2 cm, dan tinggi badan 73,5 cm, di mana hal ini mengalami keterlambatan tubuh kembang. Lalu untuk inspeksi, didapatkan hasil inspeksinya yaitu kebiruan pada bibir, kelopak mata, dan jarinya. Lalu kemudian nafas terengah-engah. Si pasien, si anak, wajahnya pucat, dan saat diperiksa pasien menangis. Kemudian dipalpasi. Di palpasi ini si pasien denyut dan jantungnya terasa sangat cepat dan terdapat spasme otot pernafasan. Problematika fisioterapi yang didapatkan itu terdapat sesak nafas, lalu adanya spasme pada otot bantu alat pernafasan, kemudian adanya gangguan tumbuh kembang. Baik, kita di sini akan melakukan intervensi fisioterapinya. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk menghilangkan sesak nafasnya. Nah, untuk menghilangkan sesak nafas ini kita bisa menggunakan nebulizer, di mana nebulizer ini bisa menurunkan sesak nafas pada si anak atau si bayi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan aktif exercise untuk AGA dan AGB-nya. Nah, di sini untuk AGA-nya kita bisa lakukan tekuk tangannya ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian turunkan. Kita tekuk, dibantu untuk menekuk ke atasnya, ke atas kanan atas tangannya, lalu turunkan. Ke ataskan tangannya, kemudian turunkan. Ataskan, turunkan. Nah, di sini itu selain untuk active exercise, di sini kita itu bisa nanti untuk menambah ekspansi dari sangkar toraks si anak tersebut.
Lalu kemudian kita bisa menekukkan tangannya. Nah, tekuk tangannya, lalu kembalikan, tekuk, kembalikan, tekuk, kembalikan, tekuk, kembalikan. Di tangan kirinya juga sama, tekuk, kembalikan, tekuk, kembalikan. Lalu selain itu kita juga bisa kalau tadi itu ke atas, kita bisa langsung kesampingkan tangannya. Jadi luruskan seperti ini tangannya, kita sampingkan, kita luruskan, sampingkan, luruskan, sampingkan, luruskan ke depan, lalu ke samping. Oke, itu untuk yang AGA-nya. Lalu kita bisa langsung ke AGB-nya. Untuk AGB-nya kita bisa lakukan tekuk kakinya, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. Sama juga di kaki kanannya, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan stimulasi tumbuh kembang si anak tersebut. Nah, untuk stimulasinya si anak kita bisa lakukan sesuai untuk latihan tumbuh kembang, stimulasi latihan tumbuh kembang pada anak umur 2,5 tahun ini. Baik, kemudian di sini ketika dilakukan intervensi, si bayi itu rewel atau menangis, sehingga ketika kita melakukan intervensi, kita ajak si bayi tersebut, uh, uh, kita ajak main seperti biasa agar merasa senang dan merasa tenang. Kemudian agar si bayi tersebut terdistract, uh, agar bayi terdistract, tidak terpaku pada intervensi kita. Kita bisa berikan mainan atau kita ajak mengobrol sehingga bayi lebih tenang lagi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.